Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Putri Zeta dari kelas 01 SAKP 011. Di sini saya akan membuat video yang kedua untuk pemenuhan tugas pengantar manajemen dan bisnis dengan materi konsep pendirian usaha. Yang pertama, definisi badan usaha. Apa itu badan usaha? Pertama, menurut KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Yang kedua, menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengoordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Yang ketiga, menurut Anda Sasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur, berkesinambungan dan terbuka, bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Yang keempat, menurut Ebert dan Griffin, perusahaan adalah satu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Nah, berikutnya ada fungsi badan usaha. Apa fungsi dari badan usaha? Fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun manfaat bagi masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai kepuasannya. Nah, fungsi badan usaha, jika dijabarkan, ada fungsi komersil, sosial, dan pembangunan. Fungsi komersil yaitu untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau memberi pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi sosial yaitu sebagai penyediaan kesempatan kerja, alih teknologi, alih pengetahuan, dan perbaikan lingkungan hidup. Fungsi pembangunan yaitu untuk peningkatan ekspor, pemerataan pendapatan masyarakat, dan penerimaan pajak. Nah, berikutnya, adapun perbedaan perusahaan dan badan usaha. Bagi perusahaan, itu merupakan kesatuan teknik produksi dan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa dan tidak selalu bersifat resmi atau formal dan bersifat konkret seperti pabrik, toko, atau bengkel. Bagi badan usaha, itu merupakan kesatuan yuridis formal dengan bertujuan mencari laba dan keuntungan yang bersifat resmi dan formal dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Juga bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian, seperti CV, PT, dan firma. Berikutnya ada bentuk badan usaha. Yang pertama ada perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan adalah bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha tersebut bersifat perseorangan. Kemudian ada persekutuan firma. Persekutuan firma adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama-sama dengan tanggung jawab bersama. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV. CV adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan modalnya kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan. Kemudian ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada yayasan. Yayasan adalah badan usaha tetapi tidak dikelompokkan sebagai perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk tujuan sosial dan badan hukum. Nah, adapun bentuk badan usaha, ada BUMN, BUMD, dan BUMS. Badan BUMN adalah badan usaha milik negara, BUMD adalah badan usaha milik daerah, dan BUMS atau kita sebut dengan badan usaha swasta. Kemudian ada juga perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu PT terbuka atau TBK, tertutup, dan persero. Perseroan terbatas terbuka, yaitu kebutuhan modal diperoleh dengan menjual saham di bursa. Sedangkan perseroan terbatas tertutup, saham-saham pada perseroan tertutup dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan seringkali orang-orang itu memiliki hubungan kekeluargaan dan sahamnya berbentuk atas nama. Nah, yang perseroan terbatas milik negara atau persero adalah sebagian atau seluruh saham pada perseroan terbatas ini dimiliki negara atau disebut persero. Nah, kemudian ada izin usaha. Izin usaha atau perizinan merupakan pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun rekomendasi tanda daftar usaha. Nah, menurut Bagirmanan, izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang. Nah, tujuan perizinan yang pertama yaitu untuk mengendalikan perilaku masyarakat, yang kedua mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, yang ketiga melindungi objek-objek tertentu, yang keempat membagi sumber daya yang terbatas, dan yang kelima mengarahkan aktivitas. Kemudian fungsi perizinan bagi sisi pemerintah dan sisi masyarakat yaitu bagi sisi pemerintah sebagai alat pengendali apakah ketentuan yang dibuat sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban masyarakat. Yang kedua sebagai sumber pendapatan.
di mana dengan adanya permintaan izin, maka pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan permohonan harus membayar retribusi. Nah, bagi sisi masyarakat, itu memiliki fungsi untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, dan untuk mendapatkan fasilitas. Nah, ada pun istilah lain dari perizinan. Yang pertama ada dispensasi, lisensi, dan konsesi. Selanjutnya ada berbagai macam perizinan. Yang pertama ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin usaha dagang, surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin prinsip, surat izin usaha industri, surat izin perusahaan perdagangan, tanda daftar perusahaan, tanda daftar industri, HO atau Hinderordonnantie atau surat izin gangguan, kemudian ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang terakhir ada izin BPOM. Nah, saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.